Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Gita Cahyani dengan NIM 1950 9050 7111037 selaku mahasiswa jurusan Statistika angkatan 2019 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya. Pada video pembelajaran ini, saya akan menjelaskan T-kuadrat hoteling untuk memenuhi kuis praktikum analisis multivariat 1 kelas C. T-kuadrat hoteling. Pada video pembelajaran kali ini, materi yang akan saya bahas yang pertama ada definisi, kedua asumsi, ketiga langkah pengujian, keempat selang kepercayaan, kelima penerapan, dan keenam studi kasus. Yang pertama ada definisi. Pada tahun 1947, hoteling memperkenalkan suatu statistik yang secara unik menggambarkan observasi multivariat. Statistik ini kemudian dinamakan dengan T-kuadrat hoteling. Salah satu uji statistik multivariat yang sering digunakan adalah uji T-kuadrat hoteling. Uji T-kuadrat hoteling berfungsi untuk melihat perbedaan antara dua kelompok percobaan, yang masing-masing kelompok terdiri dari dua variat atau lebih, dan akan dilakukan analisis statistik pada variat tersebut secara serentak. Uji T-kuadrat hoteling atau statistik T-kuadrat pada dua sampel bebas adalah salah satu teknik analisis statistik komparasional multivariat yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok sampel yang diteliti. Uji T-kuadrat hoteling termasuk statistik multivariat yang menjadi pengembangan uji T dua sampel bebas atau perbedaan mean dua kelompok yang bersifat independen. Perbedaannya terletak pada jumlah variabel dependen. Pada uji T dua sampel bebas hanya memiliki satu variabel dependen, sedangkan uji T-kuadrat hoteling memiliki lebih dari satu variabel dependen. Yang kedua ada asumsi. Uji T-kuadrat hoteling harus memenuhi ketiga asumsi sebagai berikut. Yang pertama, sampel berskala data minimal interval. Kedua, sampel berdistribusi normal. Ketiga, sampel mempunyai kovarian data yang homogen. Hipotesis asumsi. Asumsi normalitas H0, data berdistribusi normal multivariat. H1, data tidak berdistribusi normal multivariat. Asumsi homogenitas H0, matriks kovarians homogen. H1, matriks kovarians tidak homogen. Uji asumsi. Asumsi normalitas dapat menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, uji Shapiro-Wilk, box plot, Ikey plot, dan histogram. Sedangkan asumsi homogenitas dapat menggunakan box M, uji Levin, uji Bartlett, uji Cochran, dan uji Harley-Pearson. Pelanggaran asumsi. Apabila uji T-kuadrat hoteling tidak memenuhi asumsi, maka harus melakukan transformasi data. Transformasi data adalah prosedur untuk melakukan perubahan data yang asli menjadi bentuk lain atau manipulasi data. Proses transformasi data bisa meliputi perbaikan data, pembentukan variabel baru, perhitungan matematik untuk variabel baru, pemilihan kasus operasi logika konversi data, dan penggabungan data. Menurut Richard A. Johnson dan Dean W. Winturn, tahun 2002, adanya distribusi data yang tidak normal dan kovarian metrik yang berbeda tidak menjadi permasalahan jika ukuran sampel termasuk ukuran sampel besar. Ketiga, langkah pengujian. Yang pertama ada penentuan hipotesis, kedua statistik uji, ketiga keputusan, dan keempat kesimpulan. Penentuan hipotesis. Hipotesis yang digunakan sebagai berikut. H0.2, mu sama dengan mu 0, dan H1.2, mu tidak sama dengan mu 0. Statistik uji menggunakan rumus sebagai berikut ini. Dengan keterangan, N sama dengan jumlah data, X bar sama dengan vektor rata-rata sampel X, mu 0 sama dengan vektor rata-rata populasi, S sama dengan matriks kovarian, dan XJ sama dengan nilai data. Keputusan yang pertama tolak H0 apabila memenuhi syarat sebagai berikut ini. Yang kedua, terima H0 apabila memenuhi syarat sebagai berikut ini. Kesimpulan, tolak H0 memiliki arti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dan terima H0 memiliki arti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. Keempat, selang kepercayaan. Uji lanjutan T-kuadrat hoteling disebut sebagai selang kepercayaan simultan, yang bertujuan untuk mengetahui mu topi yang tidak sesuai dengan mu populasi. Satu populasi dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada varian kovarian tidak diketahui atau sampel kecil dengan rumus sebagai berikut ini. Yang kedua ada varian kovarian diketahui dengan rumus sebagai berikut ini. Dan yang ketiga ada varian kovarian tidak diketahui atau sampel besar dengan rumus sebagai berikut ini. Dua populasi dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada inferensia dua vektor rata-rata populasi independen untuk sigma 1 sama dengan sigma 2 dan sigma tidak diketahui atau sampel kecil dengan rumus sebagai berikut ini.
Yang kedua ada inferensia dua vektor rata-rata populasi independen untuk sigma 1 tidak sama dengan sigma 2 dan sigma tidak diketahui atau sampel besar dengan rumus sebagai berikut ini. Yang ketiga ada inferensia dua vektor rata-rata dua populasi dependen dengan rumus sebagai berikut ini. Yang kelima ada penerapan. Uji T-kuadrat hoteling termasuk salah satu metode pengendalian kualitas multivariat untuk melihat keterkendalian proses. Peta kontrol T-kuadrat hoteling digunakan untuk memonitor vektor rata-rata dari sebuah proses produksi dengan melibatkan multivariabel yang dikaji secara simultan. Misalkan sebuah komponen dengan 3 karakteristik kualitas, yaitu diameter dalam, diameter luar, dan ketebalan. Ada 2 fase dalam penggunaan peta kontrol ini. Fase 1 digunakan untuk melihat keterkendalian proses saat ini, yang diambil dari sampel awal sebesar M dengan ukuran masing-masing sebesar N. Pada fase 1 ini juga bertujuan untuk memproyeksi kondisi terkendali jika saat ini proses dalam keadaan tidak terkendali, sehingga fase kedua dapat dibentuk atau dilanjutkan. Fase 2 dibuat untuk memonitor keterkendalian proses pada periode berikutnya. Peta kontrol pada fase 1 dibentuk dengan menggunakan batas atas dan bawah sebagai berikut ini. Peta kontrol pada fase 2 digunakan untuk memonitor proses berikutnya dengan menggunakan batas atas dan bawah sebagai berikut. Selain untuk memonitor rata-rata proses, peta kontrol juga dapat digunakan untuk memonitor variabilitas proses. Keenam, studi kasus. Soal. Percobaan pertama. Data berikut adalah data anak laki-laki yang berusia 2 tahun di dataran tinggi di Asia, di mana setiap anak diukur tinggi badan, CC atau lingkar dada, dan MUAC atau lingkar lengan atas dalam satuan cm. Data pengukuran yang diperoleh sebagai berikut. Percobaan kedua. Data berikut adalah data anak perempuan yang berusia 2 tahun di dataran tinggi di Asia, di mana setiap anak diukur tinggi badan, CC atau lingkar dada, dan MUAC atau lingkar lengan atas dalam satuan cm. Data pengukuran yang diperoleh sebagai berikut. Bandingkan percobaan 1 dan percobaan 2 menggunakan uji T-kuadrat hoteling. Hipotesis asumsi normalitas H0. Data tinggi badan, CC atau lingkar dada, dan MUAC atau lingkar lengan atas dalam satuan cm antara anak laki-laki dan anak perempuan yang berusia 2 tahun di dataran tinggi di Asia berdistribusi normal multivariat. K1. Data tinggi badan, CC atau lingkar dada, dan MUAC atau lingkar lengan atas dalam satuan cm antara anak laki-laki dan anak perempuan yang berusia 2 tahun di dataran tinggi di Asia tidak berdistribusi normal multivariat. Hipotesis asumsi homogenitas H0. Data tinggi badan, CC atau lingkar dada, dan MUAC atau lingkar lengan atas dalam satuan cm antara anak laki-laki dan anak perempuan yang berusia 2 tahun di dataran tinggi di Asia bersifat homogen. H1. Data tinggi badan, CC atau lingkar dada, dan MUAC atau lingkar lengan atas dalam satuan cm antara anak laki-laki dan anak perempuan yang berusia 2 tahun di dataran tinggi di Asia tidak bersifat homogen. Hipotesis statistik uji. K0. Tidak terdapat perbedaan tinggi badan, CC atau lingkar dada, dan MUAC atau lingkar lengan atas dalam satuan cm antara anak laki-laki dan anak perempuan yang berusia 2 tahun di dataran tinggi di Asia secara signifikan. K1. Terdapat perbedaan tinggi badan, CC atau lingkar dada, dan MUAC atau lingkar lengan atas dalam satuan cm antara anak laki-laki dan anak perempuan yang berusia 2 tahun di dataran tinggi di Asia secara signifikan. Statistik uji. Langkah pertama, input data dengan source code sebagai berikut. Data anak laki-laki sebagai X dengan variabel tinggi, CC dan MUAC. Pada data anak perempuan sebagai Y dengan variabel tinggi, CC dan MUAC. Data yang diinputkan pada masing-masing variabel sama seperti tabel yang telah tertera di slide sebelumnya. Fungsi C digunakan untuk membuat sebuah vektor. Tanda panah ke kiri memiliki arti yaitu nilai dari sebelah kanan dimasukkan ke dalam objek di sebelah kiri. Langkah kedua, menggabungkan data dengan source code sebagai berikut. Data X dan data Y dibentuk matriks dengan variabel tinggi, CC dan MUAC. Pada data X mempunyai baris sebanyak 6 dan kolom sebanyak 3. Pada data Y mempunyai baris sebanyak 9 dan kolom sebanyak 3. Fungsi R-bind digunakan untuk menggabungkan dataset yang berjumlah 2 secara vertikal. Langkah ketiga, mengkategorikan data dengan source code sebagai berikut. Fungsi faktor digunakan untuk mengetahui keragaman level pada data vektor. Fungsi faktor menggunakan repetisi 1 sebanyak 6 dan repetisi 2 sebanyak 9. Langkah keempat, uji asumsi normalitas dengan source code sebagai berikut.
Apabila teman-teman belum mempunyai package mFreeNorm Test, maka teman-teman dapat mengunduhnya terlebih dahulu. Fungsi library digunakan untuk menjalankan mFreeNorm Test. Fungsi mSapiro_Test digunakan untuk melihat apakah data mengikuti distribusi normal atau tidak. Fungsi mSapiro_Test dilakukan pada data X dan data Y. Langkah kelima, uji asumsi homogenitas dengan source code sebagai berikut. Apabila teman-teman belum mempunyai package BioTools, maka teman-teman dapat mengunduhnya terlebih dahulu. Fungsi library digunakan untuk menjalankan BioTools. Fungsi boxM digunakan untuk menguji kesamaan varian. Fungsi boxM dilakukan pada data gabungan. Langkah ke-6, cek kesamaan matriks kovarian dua populasi dengan source code sebagai berikut. Apabila teman-teman belum mempunyai package ASBio, maka teman-teman dapat mengunduhnya terlebih dahulu. Fungsi library digunakan untuk menjalankan ASBio. Fungsi callback digunakan untuk mengukur kedekatan antara dua fungsi distribusi probabilitas diskrit. Fungsi callback dilakukan pada data gabungan. Langkah ke-7, uji kesamaan vektor rata-rata dua populasi dengan source code sebagai berikut. Apabila teman-teman belum mempunyai package TextTools, maka teman-teman dapat mengunduhnya terlebih dahulu. Fungsi library digunakan untuk menjalankan TextTools. Fungsi hoteling t-square test digunakan untuk melihat perbandingan antara dua kelompok uji. Fungsi hoteling t-square test dilakukan pada data gabungan. Kali ini saya akan mengaplikasikan source code pada PPT ke dalam software R secara langsung. Karena di sini saya sudah menginstal semua package yang akan digunakan, maka saya tidak mencantumkan kembali source code untuk instalannya. Langkah pertama, kita akan menginputkan data. Data anak laki-laki sebagai X dengan variabel tinggi, CC, dan MUAC. Serta data anak perempuan sebagai Y dengan variabel tinggi, CC, dan MUAC. Lalu kita blok dan klik Run. Berikut hasil output dari input data. Langkah kedua, kita akan menggabungkan data dari data X dan data Y dengan fungsi rbind. Pada data X memiliki 6 baris dan 3 kolom, sedangkan pada data Y memiliki 9 baris dan 3 kolom. Lalu kita blok dan klik Run. Berikut hasil output dari gabungan data. Data gabungan menunjukkan 15 baris dan 3 kolom. Langkah ketiga, kita akan mengkategorikan data dengan fungsi faktor dan repetisi 1 sebanyak 6 kali, serta 2 sebanyak 9 kali. Lalu kita blok dan klik Run. Berikut hasil output dari kategori data. Pada angka 1 di dalam kurung pagar memiliki arti output dimulai pada indeks pertama. Pada angka 1 sebanyak 6 kali dan angka 2 sebanyak 9 kali menunjukkan nilai dari faktor. Pada level memiliki arti atribut yang menempel pada setiap faktor dan berisi daftar diskrit dari variasi nilai-nilai yang terdapat pada faktor, di mana output yang diperoleh yaitu 1 dan 2. Angka keempat, kita akan uji asumsi normalitas dari data X dan data Y dengan fungsi mSapiro_Test. Lalu kita blok dan klik Run. Berikut hasil output dari asumsi normalitas. Pada asumsi normalitas data X memiliki hasil W sebesar 0,65772 dan p-value sebesar 0,002149. Sedangkan pada uji normalitas data Y memiliki hasil W sebesar 0,72319 dan p-value sebesar 0,002646. Langkah kelima, kita akan uji asumsi homogenitas dari data gabungan dengan fungsi boxM. Lalu kita blok dan klik Run. Berikut hasil output dari asumsi homogenitas. Pada asumsi homogenitas, data gabungan memiliki hasil chi-square sebesar 3,321, derajat bebas sebesar 6, dan p-value sebesar 0,7676. Langkah ke-6, kita akan cek kesamaan matriks kovarian dua populasi dari data gabungan dengan fungsi callback. Lalu kita blok dan klik Run. Berikut hasil output dari kesamaan matriks kovarian dua populasi. Pada data gabungan memiliki hasil chi bintang sebesar 2,27078, derajat bebas sebesar 6, dan P dalam kurung chi lebih dari chi bintang sebesar 0,8931873. Langkah ke-7, kita akan uji kesamaan vektor rata-rata dua populasi dari data gabungan dengan fungsi hoteling t-square test. Lalu kita blok
dan klik run. Berikut hasil output dari kesamaan rata-rata vektor dua populasi. Pada data gabungan memiliki T2 sebesar 1,4982, derajat bebas pertama sebesar 3, derajat bebas kedua sebesar 11, dan p-value sebesar 0,2693. Berikut adalah hasil output yang telah kita running pada software R sebelumnya. Keputusan asumsi normalitas, p-value kurang dari alfa, 0,002149 kurang dari 0,05, dan 0,002646 kurang dari 0,05, menghasilkan keputusan tolak H0. Kesimpulan asumsi normalitas, dengan tingkat kepercayaan 95% sudah cukup bukti untuk menyatakan bahwa data tinggi badan, CC atau lingkar dada, dan MUAC atau lingkar lengan atas dalam satuan cm pada anak laki-laki dan anak perempuan yang berusia 2 tahun di dataran tinggi di Asia tidak berdistribusi normal multivariat. Keputusan asumsi homogenitas, p-value lebih dari alfa, 0,7676, lebih dari 0,05, dengan menghasilkan keputusan terima H0. Kesimpulan asumsi homogenitas, dengan tingkat kepercayaan 95% sudah cukup bukti untuk menyatakan bahwa data tinggi badan, CC atau lingkar dada, dan MUAC atau lingkar lengan atas dalam satuan cm pada anak laki-laki dan anak perempuan yang berusia 2 tahun di dataran tinggi di Asia bersifat homogen. Keputusan statistik uji, p-value lebih dari alfa, 0,2693 lebih dari 0,05, menghasilkan keputusan terima H0. Kesimpulan statistik uji, dengan tingkat kepercayaan 95% sudah cukup bukti untuk menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan tinggi badan, CC atau lingkar dada, dan MUAC atau lingkar lengan atas dalam satuan cm antara anak laki-laki dan anak perempuan yang berusia 2 tahun di dataran tinggi di Asia secara signifikan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga video pembelajaran saya dapat memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.